kami akan menampilkan video pembelajaran yang berjudul Interaksi Sosial dan Interaksi Manusia dengan Lingkungannya. Selamat menyaksikan. Halo adik-adik semuanya, hari ini kita akan membahas interaksi sosial dan interaksi manusia dengan lingkungannya. Kira-kira adik-adik sekalian udah tahu belum apa itu interaksi sosial dan interaksi manusia dengan lingkungannya? Nah, jika adik-adik sekalian belum tahu, sekarang kita akan membahas apa itu interaksi sosial dan interaksi manusia dengan lingkungannya. Yang pertama, kita akan membahas interaksi manusia yang terdiri dari dua, yaitu interaksi sosial dan interaksi dengan lingkungan hidup. Agar lebih paham, mari kita dengarkan penjelasan berikut ini. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial antara manusia. Kira-kira interaksi sosial itu terjadi gara-gara apa ya? Nah, interaksi sosial terjadi karena manusia adalah makhluk sosial. Sebelumnya, adik-adik udah pada tahu belum makhluk sosial itu apa? Makhluk sosial artinya manusia tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain. Nah, salah satu contohnya itu adalah ketika adik-adik saling bertegur sapa dengan teman-teman, itu sudah termasuk dengan interaksi sosial. Agar lebih paham lagi, simak terus ya. Interaksi sosial itu tidak hanya satu loh. Interaksi sosial itu terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, individu dengan individu. Yang kedua, individu dengan kelompok. Dan yang ketiga, kelompok dengan kelompok. Nah, tadi kan kita sudah membahas jenis-jenis interaksi sosial. Selanjutnya kita membahas tentang contoh interaksi sosial individu dengan individu. Nah, adik-adik pasti belum tahu kan? Jadi, contoh interaksi sosial individu dengan individu bisa diamati saat dua orang bertemu. Pada situasi ini, mereka dapat terlibat dalam berbagai bentuk interaksi, seperti berbicara. Nah, contohnya yaitu berjabat tangan. Nah, adik-adik pasti pernah kan menyalam seseorang, contohnya pada saat di sekolah. Adik-adik pagi-pagi sebelum berangkat ke sekolah, pasti adik-adik menyalam orang tua adik. Nah, yang kedua bertegur sapa. Nah, pada saat adik-adik bertemu teman sebaya adik di jalan, pasti adik menyapanya atau memanggilnya. Nah, pada contoh ketiga, dokter memeriksa pasien. Adik-adik pasti pernah sakit kan? Jadi, interaksi dokter dengan pasien merupakan contoh interaksi individu dengan individu. Nah, yang terakhir, kasir melayani pembeli. Nah, pada saat adik-adik membeli permen di suatu warung, pasti adik-adik berinteraksi dengan kasir warungnya. Sekarang, contoh interaksi sosial individu dengan kelompok. Nah, adik-adik sekalian, ketika belajar di sekolah pasti ada guru kan? Nah, guru dengan adik-adik itu akan melakukan interaksi. Interaksi ini terjadi ketika guru sedang menyampaikan informasi atau materi pembelajaran kepada adik-adik sekalian. Nah, contoh yang kedua, kira-kira adik-adik sekalian memiliki idola tidak? Biasanya, seseorang yang banyak diidolakan itu sudah terkenal. Nah, orang yang terkenal itu biasanya seperti artis. Nah, artis ini akan memiliki interaksi dengan fans, wartawan, dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Interaksi yang terjadi antara wartawan dengan artis adalah ketika wartawan melakukan wawancara kepada artis tersebut. Nah, interaksi inilah yang bisa menyebutkan bahwa interaksi dengan wartawan dengan artis itu termasuk dengan interaksi sosial. Nah, contoh selanjutnya, ketika adik-adik sekalian masih bayi, orang tua adik-adik sekalian pasti membawa adik-adik ke dokter atau bidan untuk melakukan cek kesehatan, posyandu, dan lain sebagainya. Nah, hal ini juga disebut sebagai interaksi sosial individu dengan kelompok. Sekarang kita membahas contoh interaksi sosial kelompok dengan kelompok. Sebelum kita sampai ke sana, di sini kakak ingin bertanya, apakah adik-adik sekalian memiliki hobi bermain sepak bola? Permainan sepak bola itu biasanya dimainkan oleh dua tim. Nah, di dalam permainan ini terdapat interaksi antara tim yang satu dengan tim yang dua. Oleh sebab itulah, pertandingan sepak bola
disebut sebagai contoh dari interaksi sosial kelompok dengan kelompok. Nah, contoh yang kedua itu adalah dua tim yang sedang bermain tarik tambang. Permainan tarik tambang disebut sebagai contoh interaksi sosial kelompok dengan kelompok karena adanya interaksi sosial yang terjadi di dalam permainan ini. Dan contoh yang terakhir yang kakak tampilkan di sini yaitu dua tim bermain bola basket. Hampir sama halnya dengan kedua contoh yang sudah kakak jelaskan. Di mana di dalam pertandingan dua tim yang sedang bermain bola basket ini juga terdapat interaksi sosial di mana interaksinya itu adalah tim yang satu dengan tim yang dua. Nah, jika tadi kita membahas tentang interaksi sosial, sekarang kita akan membahas interaksi manusia dengan lingkungan hidup. Interaksi dengan lingkungan hidup merupakan interaksi antara manusia dengan lingkungan yang terbentuk secara alami. Contohnya itu seperti gunung, sungai, rawa, dan sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu contoh interaksi dengan lingkungan hidup atau alam. Gambar yang pertama itu menyaksikan petani menggarap lahan pertaniannya. Dan yang kedua yaitu nelayan mencari ikan di laut. Yang ketiga, penduduk mencari kayu bakar di hutan. Ini semua contoh interaksi dengan lingkungan untuk menghidupi masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu interaksi sosial dengan pasar. Interaksi sosial dengan pasar merujuk pada hubungan antara individu atau kelompok dengan pasar sebagai suatu entitas ekonomi. Interaksi sosial dengan pasar juga dapat melibatkan faktor-faktor sosial seperti kepercayaan, norma-norma sosial, budaya, dan nilai yang mempengaruhi perilaku ekonomi individu atau kelompok. Dengan adanya interaksi sosial dengan pasar, individu atau kelompok dapat saling mempengaruhi dan memperkuat hubungan ekonomi mereka dalam rangka mencapai kepentingan bersama. Hal ini juga dapat membentuk jaringan sosial yang kuat dan berkelanjutan dalam konteks ekonomi. Nah, dari interaksi yang sudah dilakukan, pastinya terdapat bahwa masyarakat atau teman-teman kalian itu memiliki beberapa perbedaan, baik dari segi ras, agama, dan suku. Oleh karena itu, kita harus memiliki rasa toleransi. Sebelumnya, adik-adik udah pada tahu belum apa itu toleransi? Oke, di sini kakak akan menjelaskan toleransi adalah suatu sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok atau antar individu dalam masyarakat serta dalam lingkungan lainnya. Tenggang rasa adalah suatu sikap hidup dalam ucapan, perbuatan, dan tingkah laku yang mencerminkan sikap menghargai dan menghormati orang lain. Kira-kira manfaat dari bersikap toleransi itu apa aja ya? Nah, manfaatnya yang pertama yaitu kerukunannya akan terjaga. Dan yang kedua, aktivitas berjalan lancar. Dan yang ketiga, persatuan dan kesatuan akan meningkat. Dan yang terakhir, kehidupan terasa damai. Jadi, adik-adik sekalian jangan lupa menerapkan hidup dengan sikap bertoleransi ya. Sebagai makhluk sosial yang baik, dibutuhkan adanya sikap bertoleransi. Perbedaan yang ada di lingkungan tidak boleh menjadikan adanya pembulian, pengucilan, atau saling meremehkan di antara makhluk sosial lainnya. Jadi, setelah menyaksikan video ini, kakak harap adik-adik sekalian dapat mengerti apa saja itu interaksi sosial dan bagaimana cara berinteraksi yang baik dengan sesama sosial di lingkungan kalian. Nah, sekianlah pembelajaran kita pada hari ini. Kiranya pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi adik-adik sekalian yang menyaksikan video ini. Sampai jumpa. Baik, sekianlah hasil dari video pembelajaran kami. Kiranya video pembelajaran yang telah kami buat bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Terima kasih.